Atas tanggung jawabnya Kades? Nggak ada, nggak pernah menemui masyarakat. Kepala desa nggak pernah. Selain mobil jaga desa, ada motornya perangkat yang dijadikan juga? Itu ada motor aparat desa itu yang Babinsa itu, yang Revo itu. Katanya sudah dimulung waktu tahun baru itu. Pak Oh, nama lengkapnya siapa jenengan? Pak Suis jadi Suis Hadi, sebagai kepala dusun apa di Kampung Baru sini? kepala dusun Kepuh. Kepala dusun Kepuh. Kepala dusun Kepuh, desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandaan. Ini Pak Oh, terkait permasalahan yang ada di desa Kampung Baru ini, yang mana kepala desanya jenengan, ini kan banyak kasus ini, termasuk Polindes, dan ada beberapa bangunan yang tidak diselesaikan. Dan ini muncul lagi, ada aduan warga ke saya yang mengatakan kalau kepala desa Kampung Baru itu mobil siaganya itu digadaikan ke Jatikalen dan sepeda motor itu. Apa betul Pak Wah? Ya, yang saya tahu itu sepeda motornya itu di Mulung Jatikalen, Pak. Sepeda motor? Ya, sepeda motor yang Revo itu. Yang Revo, yang plat dinas itu. Sudah lama itu, sudah setahun. Pak. Itu digadai kemana? Ke Desa Mulung Jatikalen. Desa Munu, Kecamatan? Jatikalen. Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Itu digadaikannya sejak kapan itu? Agustusan pas ini nangga PHBN nangga tahun baru 2024, malam tahun baru ada orkes. Nah, di situ kan soundnya tidak terbayar, itu dibawa oleh yang punya sound. Gitu. Jadi sebagai jaminan. Ya. Waktu itu kegiatan desa atau kegiatan apa? Kalau tahun baru itu enggak desa itu. Oh, kegiatan pribadi. Kayak kan pribadi, pamong-pamong tidak dilibatkan sama sekali. Berarti kegiatan pribadinya kepala desa, sewa sound system, namun uangnya tidak mencukupi, sepeda motor itu diambil. Ya. Sampai saat ini belum Belum ditebus. Katanya 10 juta katanya. 10 juta. Jadi itu kejadian 2024 ini ya. Iya. Berarti perkiraan sekitar 10 bulan lalu. Iya. Karena tahun baru ya. Iya. Terus mobil siaga desa itu gimana ceritanya Pak? Polisi siaga desa itu ceritanya ya, waktu itu Bu Lastri itu sepedanya kan Bu Lurah ya, digadekan sama Dika itu Wak Lurah. Yang terus Yang digadaikan sepeda motor. Ya. Terus Sepeda Vario ya. Vario terus diambil oleh Bu Lurah kan ya, miliknya Bu Lurah. yang Vario itu. Terus berhubung uangnya belum dikembalikan, yang punya uang itu membawa siaga desa itu. belum dikembalikan uangnya, mobil siaga desa dibawa. Iya. Yang bawa siapa? Ya jaminannya sebagai jaminan yang memegang itu mah duit sing Vario itu. Jadi itu mobil siaga desa diambil bulan dan tahun berapa perkiraan Pak? Baru kemarin, sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Itu yang ngambil warga mana Pak? Itu warga Kepuh. Kepuh, temannya Adika. Warga Pelandaan juga, ya, warga Kampung Baru sini. Apa kerjanya si yang ngambil mobil itu? Ya cuma maklaran sepeda. Cuma saya ingatkan, selama pelayanan di Kampung Baru ini tidak terganggu, tidak saya apa-apakan. Terus saya bilang gitu. Kan pelayanan orang sakit masih diantar, cuma barangnya tidak boleh diambil ke desa itu maksudnya. Oh, berarti mobil siaga desa itu masih bisa digunakan oleh Pemdes setempat. Namun mobilnya itu tidak boleh ditaruh di balai desa. Atau pokoknya di pihak desa nggak boleh yang pribadi itu. Supirnya juga anaknya situ. Oh, jadi supirnya bukan dari perangkat desa. Bukan. Tapi dari si pemilik uang itu. Nah, pemilik uang itu. Terus yang penting mobil itu di tempatnya gitu, tidak boleh biasanya kan di tempatnya Pak Lurah. Kalau menurut jenengan Pak, yang saya tahu jenengan, mobilnya diambil segitu, nilai uangnya kira-kira berapa Pak? Saya tanya itu lebih dari 10. Lebih dari 10 juta. Tambah sepeda motor 10 juta, ya, berarti sekitar 20 juta. Terus tanggapannya Pak Kades itu bagaimana yang jenengan dengar Pak? Maksudnya tanggapan kepala desa terkait mobil siaga dan motor? Tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Tidak pernah beri konfirmasi apapun. Coro DM tidak pernah. Wah, sudah diomongan warga Pak. Coro tidak pernah bilang apa-apa ke perangkat, nggak pernah. Berarti sudah putus komunikasi.
Putus. Sudah berapa bulan kira-kira putus komunikasi? Habis sedekah desa itu, acara sedekah desa itu. Berarti 5 bulan lalu. Ya, sedekah desa itu kan dia ikut karnaval juga. Ikut jalan karnaval waktu itu. Terus waktu itu pedot hubungan tidak ada lagi. Karnaval kan 5 bulan lalu ya. Iya. Setelah itu tidak lagi hubungan sama sekali sampai saat ini. Tidak pernah. Saya tahu jenengan Pak O. Perkiraan kepala desa ini posisinya sekarang di mana? Katanya itu punya wanita lain lah. Oh, istri simpanan. Nah, semacam di Wonosalam katanya, di Mojokerto. Loh, Terus kadang kan malam tuh di sana main jadi di Nganjuk di kalian. Itu informasinya. jadi kalian di Mojokerto, kalian di Wonosalam, Iya. kalian di Nganjuk. Jadi memang sudah meresahkan ya. Ya wis piye kan cara wis gak kena dikandani wong lah baru-baru. Tidak. Berarti ini Pak O memang sudah sekitar 5 bulan tidak pernah masuk kantor ya. Sudah. Terus pelayanan bagaimana di balai desa? Pelayanan itu ya diganding Pak Sekdes atau pemerintahan. Pak. Terus tanda tangannya? Ya itu saya nggak tahu. Siapa yang tanda tangan kalau ada yang butuh surat-surat itu? Butuh Mungkin pelayanan. Kemungkinan kasih pemerintahan yang pegang itu. Kasih pemerintah yang tanda tangan. Mungkin di Mandat lah. Mungkin. Ini juga Pak O yang saya dengar informasi kalau memang bapaknya juga Pak Kades ini gitu juga ya dulu ya. Cuma Pak Kades Wataman itu dari segi cara tidak merugikan orang kecil-kecil, cara utang-utang. Oh, masih mendingan, tidak pernah merugikan, tidak pernah merugikan warga. Nah, nggak pernah. Pak itu cara cuma bangunan-bangunan, ngono lah cara. Kalau ini kepala desa Andik ya. Dika ini ya alah utang orang kecil-kecil sertifikat pinjam, pokoknya wongnya yang pinjam uangnya diambil gitu. Tunggu dulu Pak O. Saya nih Pak O, nama lengkap saya Agus Setuju Haira dari Kabar Jagat TV Gerbang Jombang, saya wartawan Pak O. Bahasanya jenengan dari awal sampai saat ini bisa tidak dipertanggungjawabkan? Bisa. Bisa ya? Oke Pak O. Saya akan lanjutkan pertanyaan Pak O. Jadi warga, khususnya warga yang ada di Desa Kampung Baru ini sudah resah ya? Sudah resah. Iya. Terus dalam keresahannya ini, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sama warga Pak O? Kalau warga itu ya diam aja, cuma omongan di warung-warung. Terus saya itu kan udah bilang BPD, itu harus gimana nih langkah BPD? BPD ya juga pasif. Jadi BPD diam. Pasif lah, ya sekalian NKP. Paham? Kira-kira ada kerjasama enggak sama kepala desa? Tidak ada kerjasama. Cuma kemungkinan sungkan atau pakai ngoten. Berarti warga di sini tidak berani bersuara ya? Nggak berani ya, cuma di warung. Jadi sudah berani di warung-warung, cuma yang menggerakkan enggak. Selain jenengan Pak O, yang berani bersuara, ada enggak perangkat lain kira-kira yang bisa seperti jenengan? Nah, enggak ada yang berani. Tidak ada yang berani ya. Kalau warga ada enggak yang set wawancarai seperti jenengan? Paling ya Pak RW, ya itu Pak Busumiati itu. Siapa namanya? Itu Busumiati kan RW, bojone. Pak Lukito itu RW. Rumahnya di mana Pak O? Warung itu warung kopi masjid Pengetan, warung kopi hadap ke selatan. Oh, dekat masjid itu ya? Yeah. Terus Pak O, harapannya jenengan kepada APH, aparat penegak hukum terkait adanya permasalahan ini apa Pak O? Ya segera ditindaklanjuti. Masa mau ada laporan lah. Ini kan sudah ada dilakukan pemanggilan di kejaksaan. Sudah ada panggilannya. Apa yang ingin disampaikan kepada kejaksaan terkait permasalahan ini Pak O? Ya, tolong diusut sebagaimana mestinya. Terus ya termasuk dana desa itu kan ya harus diusut dengan tuntas. Tuntas Iya. itu. Buat harapan saya. Berarti jenengan sebagai kepala dusun di Desa Kampung Baru ini meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sekiranya mengusut tuntas laporan dari warga termasuk perangkat yang kejaksaan ya. Mungkin dari Mas Sepul ada pertanyaan saudara. Itu Pak, pertanyaan penegasan. Mobil siaga desa itu emang awalnya niatannya digadaikan oleh si Dita atau memang gara-gara motornya diambil oleh istrinya, kemudian pemilik uang itu
yang mengambil sendiri siaga desanya itu? Kalau ada niatan kemungkinan tidak. Tidak ya. Masalahnya kan dia pinjam uang, jaminannya kan Vario awalnya. Nah, Vario diambil oleh istrinya, otomatis yang punya uang ganti jaminan lain. Ya. Mungkin Melihat Pak Kades ini sudah nggak punya aset sama nah, sekali, betul lah. sehingga mobil itulah yang diambil. Ambil. Padahal dia sudah tahu mobil itu kan tidak bisa dijual. Tidak. Bisa dipertemukan nggak Pak Kasun dengan yang gade itu yang mobil? Kemungkinan nggak di rumah, kan dia kan makelaran sepeda motor. Sering keluar gitu Pak. Ya. Tunjukkan saja rumahnya Pak, nanti saya temui. Oh, Namanya siapa? rumahnya Lor kono jenenge Adip ini kali. Saat ini saya berada di rumah Adip, terduga yang ketempatan mobil siaga desa yang dijadikan sebagai jaminan atas utang piutang yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampung Baru. Dan yang bersangkutan atas nama Adip, kami sudah menanyakan namun orangnya keluar, tidak ada di tempat. Kita akan melanjutkan ke kantor desa Kampung Baru. Semoga kepala desanya ada di tempat. Ya, hari ini juga kami sudah berada di kantor desa Kampung Baru dan ini nampak dari depan. Dan inilah ruangan dari kepala desa Kampung Baru, dan yang dikatakan oleh kepala dusun setempat bahwasanya sudah 5 bulan tidak masuk kantor. Inilah penampakan dari ruangannya. Memang betul tidak ada orang. Ini nampak kosong, tidak terlihat sama sekali. Ini kan ada laporannya kepala desa masuk di kejaksaan dan sebentar bergulir. Ini kemarin ada lagi warga mengadu ke saya terkait mobil siaga desa dan motor dinas itu digadaikan. Apa betul, Bang? Kalau saya dengar kayak gitu, cuma beritanya saya sendiri kan nggak positif ya, cuma dengernya gitu. Untuk mobil siaga desa itu katanya teman-teman ada yang bilang itu digadaikan, nggak tahu siapa yang gadai, nggak tahu. Itu digadaikan kemana itu? Ya di daerah sini. Daerah Kampung Baru juga. Iya, di daerah sini. Nominal uangnya berapa kira-kira? Nggak tahu kalau itu. Kalau sepeda motor digadaikan Kalau kemana? sudah motor juga nggak tahu digadaikan di mana, cuma sudah lama nggak pernah saya lihat itu sepeda motor aparat desa itu nggak pernah lihat. Cuma katanya ya digadaikan gitu. Tapi jadi kan kenal baik dengan kepala desa Kampung Baru, kenal baik ya? Mungkin gitu. Terakhir ketemu berapa bulan lalu, Mas? Gimana? Terakhir ketemu kepala desa berapa bulan lalu, jenengan? Ketemu ya sekitar 1 bulanan. 1 bulan lalu. Ya. Ketemu di mana? Di kantor apa di jalan? Di Atau di mana? jalan sore, waktu sore. Tapi memang selama memimpin desa Kampung Baru ini, karakter pribadinya bagaimana itu? Kalau orangnya sih karakternya baik, suka menolong. Cuma mungkin untuk sekarang ini kan mungkin ada masalah gitu, mungkin apakah dari segi keuangan apa gimana kok sudah nggak kayak dulu lagi ini. Terus terkait mobil siaga desa itu, atas nama siapa digadaikan kemana itu? Kalau itu nggak tahu saya. Ya, cuma saya hanya dengar mobil siaga desa itu digadaikan gitu aja. Gitu aja ya, namanya ndak tahu. Cuma dengar itu. Yang pasti mobilnya digadaikan tetap di wilayah Kampung Baru sini ya. Masalah pasti nggak pasti saya nggak tahu. Cuma saya dengar dari teman itu mobil siaga desa itu digadaikan gitu. Bukan masalah pasti. Nanti kalau saya pasti saya sendiri nggak tahu ya. Saya hanya dengar dari teman-teman. Terus gini, ya. Kalau informasi Kades ini dipanggil Polres sama Kejaksaan ini setahun jenengan gimana Pak? Kalau kemarin dipanggil kejaksaan sama saya nggak hadir kemarin, cuma saya sendiri yang hadir. Oh jenengan yang hadir? Iya. Oh, selaku apa Pak jenengan? Selaku sebagai ketua TPK. Oh ketua TPK jenengan. Kadesnya nggak hadir gitu? Nggak hadir. Dipanggil berapa kali Pak? Di Polres? Dengar saya itu mangkir 2 kali, sebelum saya 1 kali, terus jadwal yang kedua sama saya itu juga nggak hadir. Kalau yang di Kejaksaan Pak? Ya itu yang di kejaksaan, kalau dari Polres nggak dengar saya. Oh berarti yang dipanggil jenengan datang itu yang di Kejaksaan gitu? Iya dari kejaksaan.
Terus apa saja yang ditanyakan di kejaksaan kemarin? Kalau saya kemarin ini ditanyakan masalah bangunan sumur dalam. Cuma realisasi kan sudah direalisasi, cuma ada kemoloran dan waktu pengerjaan gitu aja. Terus saya tahu jenengan kepala desa, apakah pernah hadir ke kejaksaan? Saya nggak tahu, kelihatannya belum hadir di sana. Kelihatannya loh. Dengan tidak kehadirannya kepala desa di kejaksaan, apa yang ingin disampaikan kepada aparat penegak hukum? Wah, kalau itu nggak tahu saya. Enggak, harapannya jenengan, harapannya ya pokoknya nggak tahu, tanya yang lainnya aja. gitu ya. Nama lengkap Citan, Pak? Hasan. Pak Hasan ya. Ya. Warga sini. Iya, warga di Usia pinten, Pak? usia 48. 48. Kalau kita tasik 20. Lah iya ngomong arep aja ngarep itu kurang. Oke. Siap, Pak Hasan ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya semoga saja kepala desa cepat bisa membenahi keadaan desanya ini yang semakin merawut itu loh. Masalah terutama masalah itu minta tanda tangan kan gambar nada. Jadi itu apa tuh untuk warganya yang mau ada keperluan untuk kepala desanya kan terbengkalai sekarang. Tadi jenengan mengatakan kalau ada yang ngurus di balai desa itu Itu tidak kan ada yang tidak ada dulu. yang tanda tangan ya. Ya, tanda tangannya nggak ada. Kalau dulu kan sebelum ditegur dari kecamatan kan masih ditandatangani itu. Dari Masih dipalsukan tanda tangannya. juga dipalsukan, cuma minta izin kepada desa, terus kalau sama kepala desa disuruh tanda tangan sendiri ya. Soalnya posisinya kan waktu itu kepala desa nggak ada, terus ada keperluan daripada nyari jauh-jauh disuruh tanda tangani, cuma sudah diizin kepala desa gitu. Ini perahunya sudah mau sandar, persiapan pulang. Yang mana tadi kami bersama tim urusan wawancara sama warga yang ada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandar. Terima kasih.